Halo teman-teman semua. Apa kabar adik-adik Pratama Madya? Apa kabar teman-teman? Kabarku baik-baik. Semoga adik-adik yang di rumah juga baik, sukacita, dan bahagia. Hari Minggu, saatnya Sekolah minggu online bareng Bunda Sudi. bersama Kak Wiji dan Besa. Kita awali ibadah ini dengan bangkit berdiri dan kita memuji berjalan ke gereja. Berjalan ke gereja, itu kesukaanku. Memuji nama Tuhan, itu kesenanganku. Dengan bersungguh-sungguh, ku dengar firman Tuhan. Persembahanku beri dengan hati bersyukur. Karena kasih Yesus ada dalam hatiku. Karena kasih Yesus ada dalam hatiku. Berjalan ke gereja, itu kesukaanku. Memuji nama Tuhan, itu kesenanganku. Dengan bersungguh-sungguh, ku dengar firman Tuhan. Persembahanku beri dengan hati bersyukur. Karena kasih Yesus ada dalam hatiku. Karena kasih Yesus ada dalam hatiku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami, anak-anak sekolah minggu, berterima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga dan teman-teman kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, yang siap beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk fokus dan bersikap benar di hadapan-Mu. Kiranya kasih sejahtera yang dari Tuhan dan Roh Kudus menyertai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah adik-adik tahu mengapa orang tua kita selalu mengajarkan kita untuk beribadah kepada Tuhan? Aku tahu, Kak. Apa? Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Benar, Tuhan menciptakan seluruh dunia ini. Ada satu lagi, Kak. Wah, apa itu? Karena Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Yeay, bisa hebat. Adik-adik sekolah minggu hebat. Wah, teman-teman hebat. Iya, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti lagu ini. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya
Wiji, kok suasana hari ini senduh ya Kak? Mengapa Besa? Kak Wiji memakai baju hitam dan aku memakai baju hitam. Artinya apa Besa? Seperti kita menghadiri orang yang berduka atau kematian Kak. Oh iya, Besa pernah nggak ditinggal orang yang terdekat atau dicintai? Pernah Kak, waktu opung meninggal. Apa yang Besa rasakan? Sedih Kak. Kalau Kak Wiji pernah nggak merasakannya? Pernah Kak Wiji, waktu ayah Kak Wiji meninggal, Kak Wiji merasa sedih sekali. Tapi hari ini kita akan mengenang dan menghayati kematian sahabat Kak Wiji dan sahabat anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia. Wah Kak, kalau sahabat Kak Wiji dan sahabat anak-anak sekolah minggu berarti Tuhan Yesus ya Kak? Iya, benar Besa. Kita akan menghayati kematian sahabat kita, Tuhan Yesus, melalui firman yang akan disampaikan oleh Kak Andreas. Tapi kita akan memuji Tuhan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih bisa bernafas pada saat hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa memahaminya dengan baik dan benar. Berkati juga Kak Andre yang akan menyampaikan firman hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai 55. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, Ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang ke rumah di situ untuk nonton itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus terdekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yesus. Ia anggota majelis besar.
dan seorang yang baik, lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah itu ia menurunkan mayat itu. Ia mengenapinya dengan kain leman, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya adik-adik yang tadi sudah membantu kakak untuk membacakan bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Iya, betul sekali. Yesus disalibkan. Betul banget. Dan tema pagi hari ini adalah Yesus mati. Seperti yang tadi sudah dibacakan teman-teman kita tadi ya. Yesus rela mengorbankan dirinya nih. Padahal Yesus nggak bersalah loh. Terutama waktu pas di hadapan Pilatus pun memang sudah terbukti memang tidak ada salah. Di hadapan Herodes pun Herodes tidak menemukan kesalahan. Tapi Tuhan Yesus tetap menjalankan misi Allah untuk bisa menebus semua dosa manusia. Sebelumnya, kakak mau tanya dulu. Siapa yang udah pernah nonton film ini? Siapa? Udah? Udah semuanya? Avengers ya? Iya. Terus kalau misalnya superhero ini, siapa yang tahu? Atau ini belum jadi superhero kali ya? Ini superhero-nya. Tahu semua? Betul banget. Iron Man. Yuk kita lanjut lagi. Kita mau ngebahas apa sih yang terjadi nih saat prosesi atau saat momen Tuhan Yesus mati. Jadi waktu itu teman-teman, itu masih siang, jam 12 siang. Tapi tiba-tiba kegelapan muncul menyelimuti semuanya. Sampai jam 3. Nah, momen ini dulu biasa dipakai untuk orang-orang Yahudi melakukan penyembelihan kurban sebagai persembahan. Persis jam-jam segini pada saat jam 3 ini. Dan ketika Tuhan Yesus mati, momen ini juga terjadi gelap dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Dan kemudian ketika detik-detik mau Tuhan Yesus mati nih, tabir bait suci terbelah menjadi 2. Lihat betapa luar biasa Allah merespon ya adik-adik. Ini menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya dan betapa mulianya, betapa wownya ini Tuhan Yesus. Tabir bait suci terbelah menjadi 2. Apa sih kira-kira artinya? Jadi dulu bait suci yang sekarang nih gereja ada dipisah. Ada ruang namanya ruang Maha Kudus yang dipisah sama tabir tirai. Dan gak boleh orang sembarangan yang masuk situ. Hanya imam besar saja yang boleh masuk ke ruang kudus atau ruang Maha Kudus. Nah, ketika momen Yesus mati, terbelahlah tabir bait suci menjadi 2. Itu menandakan bahwa tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi yang namanya ini yang boleh masuk sana hanya imam besar, yang jemaat hanya di sini saja, enggak. Jadi Tuhan Yesus Allah mau menunjukkan bahwa enggak ada lagi namanya pemisah. Jadi di situ membuktikan bahwa satu-satunya imam besar ya Tuhan Yesus. Gitu ya adik-adik ya. Jadi ketika Yesus mati itu menandakan bahwa ini loh Tuhan Yesus sebagai kurban, Tuhan Yesus sebagai persembahan untuk menebus kita semua. Semua manusia, bukan cuma yang rambutnya panjang, nggak cuma yang rambutnya pendek, nggak cuma untuk cowok aja, nggak cuma untuk anak-anak cewek aja, nggak cuma untuk yang tinggi, yang pendek, atau yang pakai kacamata, yang nggak pakai kacamata, enggak. Tapi Tuhan Yesus menebus untuk semua manusia. Jadi tidak terkecuali satupun ya adik-adik ya. Nah, setelah Tuhan Yesus menyerahkan, di sini di ayat 46, adik-adik juga bisa lihat lagi. Ketika Tuhan Yesus menyatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian Tuhan Yesus mati dan luar biasanya lagi nih, ya kepala prajurit di sini ditulis sampai tahu dan sadar bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Tuhan Yesus yang tadinya dijudge
dituduh dan dibilang bersalah, dibilang oh ini nggak benar nih orang salah. Tapi saat itu dia tahu bahwa, kepala prajurit tahu bahwa betapa mulianya orang ini. Dan betul kalau orang-orang bilang oh ini anak Allah nih, dan ini nggak salah. Jadi proses momen Yesus mati nggak cuma alam, tapi orang-orang sekitar yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Dan mereka di sini tertulis sambil ketika mereka melihat itu mereka bingung dan aduh ini kita salah nih menghukum orang nih. Bahkan orang sampai di sini tertulis memukul-mukul diri sambil pergi, dan mereka tahu bahwa ini ternyata bukan orang salah. Iya, dan setelah Yesus mati dan kemudian sudah mau menjelang hari Sabat, ada siapa? Coba kita cek dulu ya. Ada siapa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang rela mau ngambil mayat Yesus dan menguburkannya? Di sini ditulis ada Yusuf dari Arimatea. Ketika di luar sana banyak orang yang menentang dan gak berani untuk bilang aku di pihak Yesus, Yusuf dari Arimatea itu dengan berani dia datang ke Pilatus menghadap dan meminta mayat Yesus. Padahal kalau misalnya disangka berarti dia belain orang itu loh, nanti malah jadi cibiran. Tapi tidak. Yusuf dari Arimatea dengan tegas dan berani bahwa ini aku pengikut Yesus dan aku mau ambil, menunjukkan kematian Yesus membuat semua orang menjadi sadar dan berani bahwa menunjukkan bahwa aku ini pengikut Yesus, aku di pihaknya Yesus. Jadi Tuhan Yesus sebagai superhero yang rela menjalankan misi Allah untuk nebus kita semua nih, semua manusia, dari pokoknya semua manusia di bumi. Nah, kita mau lihat dulu cuplikan video apa sih yang terjadi. Ini ilustrasinya ya. Kita nonton film sebentar ya. Oke? Sip. My God, why have you forsaken me? Finished!
into your hands. I commit my spirit. Bagaimana adik-adik? Sudah lihat kan videonya? Bener-bener wow digambarkannya. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Semua kesalahan, semua dosa diambil sama dia dan dihancurkan sampai akhirnya terang lagi. Wow. Nah, sekarang kakak jadi mau tanya lagi nih. Kira-kira apa sih persamaannya Iron Man sama Tuhan Yesus? Coba kita sama-sama sebutin ya. Sama-sama yang pasti superhero dong. Kemudian yang paling pasti lagi sama-sama mati dan nyelamatin banyak orang. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang paling pertama, superhero Iron Man itu fiksi adik-adik, dibuat sama manusia. Meskipun dia nyelamatin orang-orang, nyelamatin teman-temannya, tapi tidak di dunia nyata. Itu hanya di film. Kalau Tuhan Yesus, He is the real superhero. He is the real savior. Dia betul-betul nyata dan tidak cuma menyelamatkan teman-temannya saja, tapi seluruh manusia. Dia nggak cuma di film, dia nggak cuma hanya perbincangan, hanya yang diomong-omongin, tapi dia ya dan ada, nyata. Dan dia rela menjalankan semuanya meskipun tidak bersalah dibilang salah. Dia mau mengorbankan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Ya adik-adik ya, jadi buat adik-adik yang ngefans nih sama Iron Man atau siapapun superhero-nya, boleh ngefans. Tapi ingat, kita punya the real, the one, the only one superhero. Itu namanya Tuhan Yesus. Dan kita nggak bisa cuma jadi fansnya. Kita harus bisa jadi pengikutnya. Karena kita ini anak-anak Allah. Kita anak-anak Tuhan. Kita murid-muridnya. Dan kalau pengikut, kita harus ikutin apa yang dilakuin sama yang jadi teladannya kita. Ya Tuhan Yesus baik sama orang, Tuhan Yesus tidak marah saat dicemooh atau dijahatin. Tuhan Yesus tidak marah, Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih. Begitupun kita. Kita juga harus seperti itu ya adik-adik. Kita tetap menunjukkan kasih dimanapun kita berada, dengan siapapun, meskipun dia jahat sama kita, meskipun dia buat salah, kita harus ampuni, kita harus menunjukkan kasih. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, amin. Adik-adik, aktivitas minggu ini membuat surat untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh tuliskan di satu kartu. Adik-adik tuliskan ya. Boleh seperti ini atau seperti ini. Surat untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mengasihiku, sudah mau berkorban untukku, dan sudah menebus segala dosaku. Aku mau mengasihimu Tuhan, dan aku mau setia kepada Tuhan. With love, Yanti. Seperti itu ya adik-adik contohnya. Adik-adik boleh kembangkan sendiri seperti yang adik-adik inginkan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah orang tua kami supaya sehat selalu dan pekerjaannya lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami mau berdoa buat Bapak Ibu guru tercinta. Berikan hikmat dalam mendidik kami.
Berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkatilah kami, Presiden, RT, dan RW, agar kita bisa selamat dari COVID-19 ini. Tuhan berkatilah juga dokter-dokter yang sedang menyembuhkan orang yang terkena COVID-19 dan orang yang sakit. Tuhan berkatilah kami juga agar kita semua tidak terkena COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau berdoa untuk teman yang sakit. Berkati obat-obatan dan makanan-makanan yang mereka makan. Sembuhkan mereka Tuhan, agar bisa bersekolah minggu online dengan kami lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami di sepanjang hari yang indah ini. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk diri kami sendiri, berkati agar kami juga selalu diberikan kesehatan dari-Mu dan jauhkanlah kami semua dari segala bahaya. Kami juga berdoa Tuhan, semoga virus COVID-19 ini bisa cepat berlalu agar kami dapat beribadah lagi di gereja. Kami juga berdoa Tuhan, berkati agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami kembali dengan baik. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mau berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dengan menyanyikannya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Kematian Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan untuk kita semua. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Persembahan adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan kepada orang tua adik-adik. Nanti orang tua adik-adik yang akan menyampaikan kepada gereja. Oh ya Kak, Derma Paskah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan akan dikumpulkan pada tanggal 5 April. Iya, mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan, kasih Yesus.
Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik, terima kasih atas pemberkatan-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan ini agar bukan hanya berguna bagi kami, tapi juga berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus disalibkan karena cinta saya. Tuhan Yesus disalibkan karena cinta kamu. Tuhan Yesus disalibkan karena cinta semua. Karena Tuhan Yesus disalibkan untuk Kak Wiji dan adik-adik semua, jadilah anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan Yesus. Jadilah anak sekolah minggu yang rajin belajar dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadilah anak sekolah minggu yang penuh kasih. Jadilah anak sekolah minggu yang taat kepada orang tua dan taat kepada Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus menyertai adik-adik sekarang dan selamanya. Menutup ibadah ini, kita akan memuji Tuhan. Yesus disalib dan aku anak sekolah minggu. Nanti Kak Andreas akan menutup di dalam doa. Dan kita sebagai anak sekolah minggu akan menutup dalam doa. Bapa, terima kasih. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Tepuk Yesus. Tepuk Immanuel. Tepuk sekolah minggu.
Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mau rela berkorban untuk kami. Tuhan sudah menebus dosa seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah mau hadir, sudah mau ada, sudah mau berkorban untuk kami semua. Kami, anak-anak sekolah minggu, kami mau selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik, murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan. Kami mau selalu menunjukkan kasih. Kami mau saling mengasihi, selalu mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari Komisi Anak Bunda Sudi akan merayakan ibadah Paskah bersama yang akan dilayankan secara online pada tanggal 4 April 2021 jam 7 pagi yang akan dilayani oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Mari kita persiapkan diri bersama-sama. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.